warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, kelas PAIB semester 2. Saya Qori Aina Nada. Dan saya Lulu Ilmu Nawirah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dari video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik, langsung saja ya teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Dan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu itu benar? Oke, yang pertama, definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari dua bahasa Yunani, episteme atau pengetahuan dan logos atau kata, pikiran, percakapan atau ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Selanjutnya adalah poin kedua, pentingnya epistemologi. Mengapa epistemologi itu penting? Karena epistemologi menjadi landasan penting bagi pemikiran yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Ini membantu kita memahami bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keyakinan kita. Oke, untuk poin yang ketiga ialah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan epistemologi yang pertama ada pengalaman atau empirisme. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengamatan. Contohnya adalah sains, di mana eksperimen dan observasi menjadi dasar pengetahuan tersebut. Yang kedua, ada akal atau rasionalisme. Pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran logis atau dedukasi. Contohnya seperti matematika dan logika, di mana kebenaran dapat ditentukan tanpa perlu pengalaman fisik. Yang ketiga ada intuisi. Pengetahuan yang muncul tanpa proses pemikiran yang sadar, seringkali disebut sebagai perasaan dan insting. Selanjutnya ada otoritas atau kesepakatan sosial, yaitu pengetahuan yang dibangun melalui konsensus atau norma-norma sosial, di mana apa yang dianggap benar ditentukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu wahyu atau revelasi, yaitu pengetahuan yang dianggap berasal dari sumber ilahi atau spiritual, seperti teks-teks suci dalam berbagai tradisi agama. Selanjutnya, poin keempat ialah teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi. Yang pertama, ada teori korespondensi. Teori korespondensi ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika dan hanya jika pernyataan tersebut sesuai dengan fakta atau realitas di dunia nyata. Sederhananya, kebenaran adalah persesuaian antara apa yang kita katakan atau yakini dengan bagaimana dunia ini sebenarnya. Contoh yang dapat kita ambil ialah pernyataan seperti langit itu berwarna biru. Adalah benar jika dan hanya jika langit pada kenyataannya berwarna biru. Yang kedua ada teori koherensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut konsisten dan saling berhubungan secara logis dengan sistem kepercayaan atau pengetahuan yang sudah kita anggap benar. Kebenaran tidak dilihat dari kesesuaian dengan realitas eksternal, melainkan dari harmoni internal dalam suatu sistem keyakinan. Contohnya, dalam sistem matematika, teorema dianggap benar karena diturunkan secara logis dari aksioma dan definisi yang telah diterima dalam sistem tersebut. Yang ketiga ada teori pragmatik.
Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut memiliki kegunaan praktis, dapat diuji dengan berhasil, atau membawa konsekuensi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kebenaran dinilai berdasarkan efektivitas dan relevansinya dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Contoh, suatu teori ilmiah dianggap benar jika teori tersebut mampu memprediksi fenomena alam dengan akurat dan menghasilkan teknologi yang berguna. Oke, Pak. Oke, poin selanjutnya ialah jenis-jenis epistemologi. Yang pertama ada epistemologi idealisme atau subjektivisme. Pandangan epistemologi secara idealisme ialah mental atau spiritual, bukan material. Dunia yang kita alami adalah produk dari pikiran, ide, atau kesadaran. Entitas material hanya ada sejauh mereka dipersepsikan atau dikandung dalam pikiran. Sedangkan epistemologi secara realis atau objektivisme yaitu realitas objektif yang eksis secara independen dari pikiran atau kesadaran manusia. Dunia di luar diri kita adalah nyata, ada, dan memiliki sifat-sifatnya sendiri, terlepas dari apakah kita mempersepsikannya atau tidak. Contohnya, ilmu pengetahuan alam yang berusaha menemukan hukum-hukum alam yang berlaku secara universal, terlepas dari pandangan atau interpretasi manusia, adalah contoh kuat dari pendekatan realis epistemologis. Nah, untuk contoh epistemologi secara pandangan idealisme ialah Platon dengan dunia idenya adalah contoh klasik idealisme. Pengetahuan sejati bukan tentang objek-objek material yang berubah, melainkan tentang bentuk-bentuk atau ide-ide abadi yang ada di luar ruang dan waktu. Oke, sekian dari kami. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.